Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Yandika. Di video kali ini kita akan membahas tentang rudal balistik incaran Indonesia berjangkauan tembak 2000 km. Menarik untuk disimak? Mari kita bahas ulasannya di sini. Agak membingungkan memang menebak langkah militer Indonesia karena belakangan ini muncul kabar mengincar rudal balistik. Sungguh kabar yang sangat mengejutkan karena selama ini Indonesia tak pernah mengincar rudal balistik sebagai arsenal utamanya. Tapi itu merupakan kabar baik bila Indonesia sampai punya rudal balistik. Kabar pertama menyoal Indonesia mengincar rudal balistik jarak menengah KAN. KAN menjadi sistem rudal balistik yang sangat mungkin dibeli oleh Indonesia. Berjangkauan tembak sejauh 280 km, KAN bisa menjadi solusi praktis bagi Indonesia yang ingin menghancurkan konsentrasi pasukan musuh dari garis belakang pertempuran. Peran utama rudal balistik KAN adalah untuk melibatkan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, serta target penting lainnya seperti lapangan udara, pos komando, baterai pertahanan udara, dan fasilitas pendukung. Dalam beberapa kasus, rudal balistik ini dapat digunakan sebagai alternatif bom presisi, ungkap militarytoday.com. Keunggulan KAN lainnya ialah ia bisa diubah arah terbangnya ke target yang dituju. Misal, operator awalnya meluncurkan rudal KAN untuk menembak target A, tapi di tengah perjalanan operator ingin mengganti menyasar ke target B. Maka, saat rudal meluncur, arah tembakan bisa diprogram ulang untuk menghajar target B. Rudal dapat kembali ditargetkan selama penerbangan. Kemampuan ini memungkinkan untuk menyerang target yang bergerak. Waktu persiapan peluncuran adalah sekitar 12 menit. Kedua rudal dapat ditunjukkan pada target yang berbeda dan ditembakkan dalam mode salvo, papar militarytoday.com. KAN sendiri diproduksi oleh Roketsan Turki yang mengambil teknologi M20 Cina. Jadi tak heran bila teknologinya serupa dengan buatan Beijing. Kendaraan peluncur KAN membawa dua kontainer dengan rudal balistik jarak pendek. Beberapa sumber menyebut rudal ini Bora. Ini adalah rudal BP-12A Cina yang diproduksi dengan lisensi di Turki oleh Roketsan. Rudal KAN dilengkapi dengan 470 kg hulu ledak konvensional. Beberapa jenis hulu ledak tersedia. Rudal balistik DF-12A Cina dirancang khusus agar tidak terlalu jauh dari jangkauan 300 km dan muat 500 kg untuk mengatasi pembatasan ekspor yang diterapkan oleh rejim kontrol teknologi rudal MTCR jelasnya. Tapi saat ini ada sedikit kabar yang menjelaskan bahwa Indonesia juga mengincar rudal balistik J600T Yildirim dari Turki. J600T Yildirim merupakan salah satu jenis amunisi dari KAN. Dikutip dari Global Security, pengembangan J600T Yildirim dimulai sejak tahun 1997. Saat itu, Turki menggandeng Cina untuk mengembangkan rudal balistik bagi negaranya. Turki pada tahun 1997 menandatangani teknologi rudal rejim kontrol. Rejim ini mengontrol prosedur ekspor dan impor bahan yang digunakan oleh negara-negara anggota dalam produksi rudal. Menurut peraturan ini, Cina tidak dapat menjual rudal dengan hulu ledak lebih dari 500 kg, jangkauan lebih dari 300 km ke negara lain, ujarnya. Namun dalam prakteknya, Turki bisa memodifikasi sendiri teknologi rudal B611 Cina ke J600T Yildirim, menjadikannya mempunyai jarak jangkauan lebih dari 300 km. J600T Yildirim yang pada dasarnya adalah salinan Turki dari rudal balistik Cina B611. Analisa keamanan mengatakan Turki pada akhirnya akan bertujuan untuk memproduksi rudal darat ke darat dengan jangkauan hingga 1000 sampai dengan 2000 km paparnya. Sebetulnya, sebelum menggandeng Cina, Turki sempat memulai program rudal balistik bernama Project Kasirga pada awal 1980-an. Proyek Kasirga ini bertujuan agar Turki mampu membuat rudal balistik secara mandiri. Amerika Serikat saat itu disinyalir hendak memberikan teknologi roket artillery M270 kepada Turki sebagai dasar pengembangan proyek Kasirga. Namun pada tahun 1990, Amerika Serikat mendadak menarik diri dari proyek Kasirga, meninggalkan Turki terkatung-katung.
Di saat itulah mendadak Cina datang menyerahkan lisensi roket WS-1A dan WS-1B kepada Turki sebagai dasar proyek Kasirga. Cina juga memberikan lisensi sistem rudal balistik jarak pendek B611 kepada Turki, sehingga membuat Ankara girang bukan main. China Aerospace Scan and Industry Corporation (CASIC) kemudian disuruh oleh pemerintah Beijing ikut terjun langsung dalam proyek Kasirga Turki. Dari situlah proyek Kasirga melahirkan sistem rudal balistik Khan yang diincar oleh Indonesia. J-600T Yildirim yang dalam bahasa singkatnya disebut Bora ini telah melakukan uji coba penembakan di Sinop. Rudal jarak jauh Bora pertama Turki diuji di Sinop. Menurut pernyataan dari Menteri Pertahanan Nasional Turki kala itu, Pixi Isik, sebuah tembakan baru dari sumbu Bora dari jarak 280 km dibuat di Sinop. Kami senang melihat tembakan yang sangat sukses lagi. Turki sampai di titik membuat misilnya sendiri. Kami telah memenangkan kepercayaan besar untuk melakukan yang lebih baik. Itu melakukan tembakan yang sukses ke Sinop Laut Hitam, kata Isik kepada media Turki, Haber pada 11 Mei 2017 lalu. Turki setidaknya hingga saat ini sudah berhasil mengembangkan 4 jenis J-600T Yildirim, yakni J-600T Yildirim 1 SRBM jarak 150 km, J-600T Yildirim 2 SRBM jarak 300 km, J-600T Yildirim 3 SRBM jarak 900 km, J-600T Yildirim 4 MRBM jangkauan 2.500 km dalam pengembangan. Bila Indonesia benar-benar mendapatkan rudal balistik J-600T Yildirim, apakah Turki akan memberikan teknologi yang membuat rudal mampu melaju sejauh 300 sampai dengan 2.500 km lebih masih jadi pertanyaan saat ini. Sementara kita beralih ke berita lain, ini bisa menjadi pilihan Indonesia. CO KTRV rudal jelajah X-69 berpotensi paling banyak dipesan. Rudal jelajah udara multifungsi X-69 menjadi salah satu rudal yang berpotensi banyak dipesan. Hal itu dikatakan CEO Tactical Missile Weapon Corporation KTRV Borisan Obsonov dalam sebuah wawancara dengan TASS. Saya yakin kedepannya X-69 akan menjadi salah satu rudal yang paling banyak dipesan, tentu memiliki potensi ekspor yang besar, ujarnya. Rudal X-69 dilengkapi dengan navigasi gabungan dan sistem kontrol otomatis. Perusahaan mengatakan rudal ini dirancang untuk menghancurkan berbagai target dari stasioner dengan koordinat yang diketahui sebelum diluncurkan. Jangkauan penerbangan maksimum rudal X-69 mencapai 290 km. Rudal dapat diluncurkan dari peluncuran eksternal maupun dari ruang senjata internal. Rudal ini pertama kali diperlihatkan kepada publik di Forum Army 2022. Nah, itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.